Shalom teman-teman di Chosen Youth. Haleluya. Luar biasa pertolongan Tuhan di sepanjang hidup kita, amin. Haleluya. Saya percaya bahwa teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, bahkan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Mari saat ini siapkan hatimu sama-sama untuk kita mengikuti ibadah online di Chosen Youth. Saya berharap bahwa kita semua mengikutinya, kita semua mengalami berkat Tuhan. Kita yang sakit, kita disembuhkan. Kita mengalami masalah dalam keluarga kita, dalam perkuliahan kita, dalam pekerjaan kita. Kita akan mengalami jalan keluar. Sebab Dia Allah yang menyertai kehidupan kita. Dia Allah yang ada dalam setiap musim kehidupanmu. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita beribadah, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sepanjang hidup kami. Kami berterima kasih buat pertolongan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan yang hidup. Kami mau tinggikan Tuhan kami yang luar biasa. Kami mau memuji Allah kami yang besar. Kami mau memuji Allah kami yang agung karena perbuatan-Mu ajaib Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan. Biar dalam pujian penyembahan yang ada kuasa akan mengubahkan setiap kami Tuhan. Kami yang sakit kami disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami yang mengalami beban kehidupan kami dilepaskan Tuhan. Karena Engkau Allah yang ada, yang hadir di setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Jaga kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kencanglah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Haleluya. Segala hormat bagimu Tuhan.
syukur bagimu Tuhan. Syukur kami, segala hormat bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Syukur, oh syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihi, bahkan Dia pelihara hidupmu, Allah yang memelihara. Syukur bagimu, oh syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara kami, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan selamanya. Syukur bagimu Tuhan. Kita bersyukur Tuhan, Kau Allah yang mengasihi hidup kami Tuhan. Kau Allah yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Karena itu kami menaikkan syukur kami menaikkan pujian kami bagi Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, segala pujian bagimu Tuhan, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Ya Allah ya Syahya. Amin, amin Tuhan. Mari angkatkan pujian, katakan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Amin. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Katakan tinggikan namamu, tinggikan namamu. Amin. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Mari angkat tanganmu, katakan ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu. Kasih-Mu Tuhan, Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Katakan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia,
sepertimu. Kami mau jadi sepertimu, sepertimu Tuhan. Kami mau jadi sepertimu. Amin. Yesus. Haleluya. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Yes Lord. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, katakan ku mau jadi Tuhan. Ku mau jadi, kami mau jadi Yesus. Ku mau jadi sepertimu Tuhan, sepertimu. Terima kasih Tuhan. Berbicara oleh kami semua Tuhan. Kami siapkan hati kami dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, anak muda di Tucson dimanapun kalian berada. Saat ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mulai, ayo kita tinggalkan sejenak apa yang menjadi kekhawatiran dalam hidup kita, apa yang menjadi permasalahan dalam hidup kita. Kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan saat ini, di mana saya mengambilnya dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ucapan atau khotbah ini Tuhan Yesus sampaikan ketika Tuhan Yesus berada di atas bukit. Pengajaran ini adalah pengajaran yang sangat populer waktu itu, pada zaman itu, dan juga pada zaman ini tentunya. Saat ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama bagaimana Tuhan mengajarkan, mengajak kita bagaimana seharusnya bersikap lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti kita menjadi orang yang pasrah atau orang yang lemah gemulai untuk wanita atau berbicara lembut, bukan seperti itu. Tetapi di sini Alkitab mengajarkan bagaimana bertindak bijaksana dengan menghidupi roh kelemah lembutan dalam hidup kita. Anak muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu pengajaran yang Tuhan inginkan adalah berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mengapa sampai Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang yang lemah lembut? Karena ketika orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, otomatis dia akan memiliki kebahagiaan yang bukan seperti yang dunia berikan, tetapi ada kepuasan yang dari dalam, yang keluar karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang lemah lembut, dan berbahagialah. Ada ajakan di situ, karena Tuhan tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia. Anak muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kelemah lembutan adalah sesuatu tindakan, atau bisa dikatakan di sini orang yang bertindak, orang yang memutuskan melakukan sesuatu, orang yang mampu menempatkan diri di tempat yang benar. Mengapa sampai dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, mereka akan memiliki bumi? Artinya di sini
kita diajak dan kita tahu bahwa ketika kita melakukan tindakan yang benar, kita tidak akan memiliki penyesalan karena melakukan hal yang salah di depan. Tapi kita bertindak bijaksana sesuai dengan yang Tuhan mau, karena kita melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana hidup kita. Orang yang melakukan kehendak Tuhan pasti dia akan bertindak bijaksana. Dia akan bertindak hati-hati dalam setiap perkara hidupnya, apapun itu. Seperti di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22-23, di situ dikatakan 9 buah roh. Ketika kita hidup di dalam manusia lama, mungkin kita penuh dengan kemarahan, penuh dengan keadaan yang meledak-ledak, keadaan yang penuh dengan kebencian, keadaan yang penuh dengan iri hati. Tetapi ketika kita hidup baru, kita menghidupi manusia baru kita hidup dalam pertobatan, otomatis orang yang dulunya pemarah, orang yang dulunya kasar, saat dia hidup dalam pertobatan, dia menghidupi manusia barunya, orang yang penuh dengan kemarahan akan mengalami suatu di mana dia bertindak melakukan segala sesuatu dengan penuh kasih sayang. Dia tahu bahwa kemarahan waktu di manusia lamanya itu tidak berguna. Jadi dia menghidupi kebenaran firman Tuhan, dia hidup di dalam kasih, dia tidak lagi menjadi pemarah. Dan orang yang kasar, dia akan mengalami perubahan sikap di mana dia penuh dengan kelemah lembutan. Artinya dia bertindak bijaksana, dia tidak lagi penuh dengan emosi, dia tidak lagi penuh dengan kemarahan yang meledak-ledak, tetapi dia melakukan semuanya dengan roh kelemah lembutan, sehingga dia bertindak bijaksana sesuai dengan yang Tuhan mau. Anak muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat satu tokoh di Perjanjian Lama, di mana waktu itu Daud sedang dikejar oleh Saul. Kita melihat satu tindakan sikap hati. Waktu itu Saul dikejar oleh 10.000 tentara. Dan Daud mengalami ketakutan dan dia melarikan diri, dia bersembunyi dan berlindung di satu goa. Tetapi tidak disadari ketika Saul mengejar Daud, tanpa disadari dia mengelilingi goa yang di situ ada Daud bersembunyi. Tapi kemudian Tuhan melakukan satu perkara di mana Saul mengalami sakit perut dan dia harus masuk ke dalam. Dan di situ kita lihat sikap hati Daud, di mana dia bisa saja melakukan satu tindakan. Dia bisa saja membunuh Saul. Dia bisa saja menggunakan kekuatannya. Dia bisa saja melakukan apa yang dia inginkan. Dia bisa saja membunuh Saul pada saat itu, tapi itu tidak dilakukannya. Dia menunggu waktu Tuhan karena dia tahu perkara yang terjadi dalam hidupnya adalah waktu Tuhan yang Tuhan sediakan untuk dia alami. Nah, anak muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, roh kelemah lembutan yang Tuhan tuntut, yang Tuhan ingin kita lakukan, yang Tuhan ingin kita hidupkan adalah seperti Daud, di mana ketika kita memiliki kerendahan hati, di situ sikap hati akan kita alami, kita akan mengalami roh kelemah lembutan, kita akan menghidupi roh kelemah lembutan itu dalam hidup kita, sehingga kita bertindak bijaksana. Kita dapat melakukan perkara bukan lagi keinginan emosi hati kita, emosi jiwa kita, tapi kita sebagai anak-anak muda, ayo kita ikuti sikap hati Daud yang penuh dengan roh kelemah lembutan. Dia menunggu waktu Tuhan. Anak muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayo mengikuti sikap Daud. Apapun masalah dalam hidup kita, apapun pergumulan dalam hidup kita, apapun yang menekan hidup kita, libatkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan campur tangan, sehingga kita dapat melakukan itu dengan roh kelemah lembutan. Kita dapat menguasai diri kita, sehingga kita tidak akan pernah menyesal apa yang telah kita buat. Tapi kita tahu ada campur tangan Tuhan ketika kita tidak bertindak mengubar emosi kita. Ketika ada orang ingin membuat kita marah, membuat kita jengkel, kita tidak membalas itu dengan kemarahan. Di situ kita sedang melebatkan Tuhan. Dan Tuhan berperkara atas persoalan hidup kita.
sehingga kita melihat keajaiban Tuhan bekerja dalam hidup kita, karena kita dapat menguasai diri kita dengan roh kelemah lembutan. Ayo anak muda Yesusan dimanapun kalian berada, tetap semangat. Hidupi kebenaran firman Tuhan. Terapkan itu dalam apa yang Tuhan inginkan. Kita terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan tetap jaga hati kita agar kita dipenuhi oleh roh kelemah lembutan dan kita dapat bertindak bijaksana. Meskipun masih muda, meskipun jiwa kita berkobar-kobar penuh dengan semangat, tetapi kita memiliki roh kelemah lembutan, dan di situ kita akan bertindak bijaksana karena Tuhan ada dalam hidup kita. Kita hidup di dalam Tuhan dan kita mengikuti kebenaran firman Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan, demikian renungan saat ini, kiranya memberkati, menguatkan kita semua. Salam The Chosen, tetap semangat. Shalom.